musuhnya itu tidak jongkok dan tidak ngepron ya. Ya, Fashion udah kali counter dengan P90-nya, coba nembak ke arah depan, masih ada Gluol juga. Oke, ini dia. Kita bakal lihat arah pesawat dari Lumbermill menuju ke arah atas. Cross tentunya menjadi blue zone. Tapi kalau misalkan perhatikan di arah Brasilia, nampaknya udah ngumpul banget semua tim. Yang kira-kira udah sana juga ada Dranix, yang Onyx juga menuju ke arah Montilla harusnya. Dan juga di Lumbermill itu udah beberapa tim yang nyebar juga nge-sprite pastinya kalau misalnya kita perhatikan kali ini. Ya, dan Terlebih dahulu mereka harus turun ke bawah, tapi di rumah 13 juga ada orang. Apakah mereka akan selamat karena Rarky mulai membara. Coba untuk ngejar lagi. Ternyata Haide dan juga Riza masih berhasil untuk survive. ya, dan di sini kalau gua rasa di sini dari Haide dan juga Riza yang bakal mencoba turun dulu, bakal mundur dulu. Dia tahu di sini dia masih minim resource. Kita bisa lihat Haide sendiri belum menggunakan vest dan juga helm ya di sini. Dari senjata yang sudah digunakan oleh Haide ini hanya satu. Begitu juga dengan Riza. Tapi RRQ Hades yang gua rasa bakal mencoba untuk mundur dulu. Gua nggak tahu kenapa nggak langsung di-commit aja, padahal di sana tuh tersisa 2 orang doang. Bener, dan ternyata Rarky masih ngamanin aja rumah. Kalau misalkan udah kayak gitu, mereka pasti hati-hati banget untuk turun ke rumah 7. Atau rumah 13 maksud gue. Jadi mereka narik mundurnya ke belakang, yang dimana itu bisa dibilang lebih aman juga untuk ngeloting. Karena Rarky sendiri di game sebelumnya berhasil di wave duluan. Tapi ternyata di depan udah Kronos juga pasang, ada Golos juga di Arul dengan krononya. Masih coba untuk nembak dengan Auge, tentunya bakal ditatakin aja. Dimana Rarky masih coba bersembunyi di balik garasi. Masih bisa bersembunyi tentunya untuk tim dari RRQ sendiri, kan dari Arul sendiri belum punya vest juga helm. Kalau dibalikin bahaya banget kalau misalkan Arul itu kena headshot itu pasti udah langsung tumbang. Ya, dan kalau gua rasa di sini ya teman-teman dari RRQ Hades yang tahu ada tim lain bakal mencoba untuk mundur dulu karena dia masih mencoba untuk mencari resource yang cukup banyak. Walaupun dia tadi sudah mempunyai cukup resource senjata, tapi masih kurang untuk kayak vestnya atau attachment tambahannya. Dan kita bakal lihat di mana Onyx Olympus tadi sudah berhasil untuk mendapatkan 1 orang dari teman-teman Red Bull Rebellion. Nah ini dia ya, Onyx Jars dengan 10 poin eliminasi juga di game pertamanya. Emang kayak julukan dia sebagai Predator tuh nggak bohong gitu. Nggak bohong. Ini masih stabil banget sampai sekarang. Tadi pelontarnya itu numbangin banget dan bahkan banyak korban. Dan kita lihat nih di ronde kedua kali ini Purgatory apakah Jars bisa melakukan semaksimal di game pertama. Ya, dan kalau gue rasa di sini teman-teman dari Onyx Olympus objektifnya untuk ke arah placement. Dia yang pertama sudah mengantongi poin yang cukup banyak. Walaupun di sini tadi kita bisa lihat juga harusnya dia mungkin bakal langsung komit aja ke teman-teman dari RBR, tapi dia mencoba untuk mundur dulu. Ya, mereka bakal lewat Marble Works aja kali ini dari tim Onyx dan gak ketemu siapa-siapa. Karena kalau misalnya kita sekitar dari map aja itu bener-bener kosong banget. Gak ada siapa-siapa, tapi mereka cukup respect juga untuk lewat samping-samping yang dimana ada kampung itu bisa dijadiin juga tempat perlindungan diri ya kan. Dan ternyata di belakang tanpa disadar juga udah ada satu tim yang kemungkinannya nggak cukup jauh dari Onyx Olympus dan bisa ada kemungkinan untuk ketemu. Ya, dan ini sepertinya match kedua kita untuk di day pertama Free Fire Master League Season 3 bakal diturunin dulu temponya Lihan. Mengingat ini juga Purgatory yang dimana mapnya sangat besar. Tapi sepertinya dari King Esport yang sudah memantau pergerakan teman-teman dari Bigetron Beat. Yap, dan kali ini juga dari Bigetron sudah dipantau aja oleh Kings yang sudah mengamankan high ground di arah tenda juga. Masih belum ada pergerakan dan juga belum ada tembakan untuk saat ini. Ya, dan kalau gua rasa di sini Kings nggak boleh melakukan kesalahan yang sama seperti di match sebelumnya ya. Yang dimana dia tadi urutan ke rank 12 atau 11. Dan gua rasa di sini objektif dari seorang Kings. Dia bakal mencoba untuk holding dulu. Dia tahu di depan itu ada musuh yaitu ada BTR Beat. Dan gua rasa di sini dari Bigetron juga nggak bakal langsung masuk ke area King Esport yang dimana kalau ini posisinya ini sangat open banget, Lihan. Tapi mereka masih ada di zona juga ya. Benar. Emang berbahaya banget buat Bigetron Beat untuk diserang dari belakang. Dan Kings juga tempatnya nggak cukup aman menurut gua, tapi bisa dibilang lebih baik dibanding Bigetron yang bisa ditembak dari belakang ya. Benar. Karena itu benar-benar open field banget. Mereka sedangkan yang di atas itu punya kampung kayak tenda dan ternyata Kings sendiri memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan ada standing round 1 di sebelah kanan di mana Onyx Olympus berhasil mendapatkan 33 poin dan ternyata poinnya nggak terlalu jauh dengan perhitungan poin yang kayak gini. Benar. Bisa banget dikejar. Benar, apalagi urutan 3 dan 4, Aerowolf dan juga GGWP ini kayak beda 2 poin doang ya. 2 poin, begitu juga dengan yang Boom Esport dan juga First Rider. First Rider ke Boom Esport itu cuma beda 1 poin. Menurut lu Lihan, kalau gua tanya nih, dengan meta poin sekarang, kira-kira poin kill ini bisa menjadi acuan untuk menambah poin placement nggak sih?
Masih bisa, cuman menurut gue lebih balance saya untuk sekarang. Lebih balance Kalau ya. misalkan bicara dulu itu, kalau misalkan lo mau dapetin yang namanya sama kayak poin Buya kan Kila lebih banyak dibanding sekarang. Benar, Sekarang itu lo butuh ya sejumlah orang ya, karena satu poinnya kan satu gitu. betul. Jadi menurut gue malah lebih balance kayak gini. Tapi belum tahu juga karena kita belum ngeliat untuk nantinya lagi karena juga baru. Di sini Brasilia udah ada tim GGWP juga yang berhasil dipantau oleh tim yang ada di depan. Udah ada Glory Pasan juga di belakang kanan. Oh. Berhasil melakukan First Rider, Raim Souza. Sekali lagi ternyata seperti biasa First Rider bakal ketemu dengan RRQ ya. Ya, dan gua rasa di sini masih 12 tim, 45 yang alive dan ada peperangan lihat. Yap, Okan langsung coba untuk ngein aja di mana Ombek udah terjatuh langsung di oleh Pac-Man, tapi ternyata Legalot udah cukup kritis nyawanya, masih belum berhasil didapatkan oleh tim First Rider. Rono udah berhasil dihancurkan, di mana Okan berhasil dijatuhkan. Legalot masih menunggu pakai medkit terlebih dahulu di mana seorang First Rider pun bakal untuk maju ke depan, udah ada Gluo dan ternyata Scooper, Darkal dan juga Souza bakal coba untuk kejar Anarki yang coba untuk turun ke arah bawah dulu, memanfaatkan Crown yang ada. Di mana Faust bakal coba untuk ditahan dulu, di mana Pac-Man dan Legalot dan sisanya udah berhasil mengamankan rumah batu. Di mana mereka mendapatkan kompon permanen, di mana First Rider kali ini sebenarnya di belakangnya juga ada tim satu. Iya. Mereka pakai naik mundur sekarang. Oke, dan gua rasa di sini teman-teman dari RRQ Hades yang tahu banget bahwa posisinya sangat open, dia mencoba untuk turun dulu mencari komponnya dan ya Ada boom ya, itu ya tadi di belakangnya First Rider dan mereka langsung naik mundur aja, manfaatin patahan juga. Kalau misalkan kita dari RRQ posisinya nggak cukup enak, kalau misalkan berbicara rumah batu untuk turun ke arah bawahnya itu bener-bener susah banget karena lo harus lompat dan Dasya di situ dia kegunaannya. Beberapa orang yang pakai Dasya, kita nggak tahu, biasa Legalot pakai Dasya. Mungkin cuma beberapa orang juga yang bisa nahan damage untuk dari atas ke bawah. ya, dan Dasha sendiri itu untuk skillnya yaitu mengurangi damage akibat jatuh sebesar 30%, tapi ada firing di sini lihat. Yap, gimana Legalot juga menembak dengan shiftingnya. Sekarang depan juga boom, e-sportsnya bakal coba untuk bergerak mundur terlebih dahulu. Gak bakal coba untuk menghajar balik tim RRQ. Dan mereka coba manfaatin pinggir zona terlebih dahulu di mana First Rider udah menjauh sejauh mungkin dari peperangan. Wow, ini cukup alot ya bisa dibilang ya. Ya, dan di sini sepertinya yang tadi Masih bisa banget dengan zona sekecil ini, itu memungkinkan banget. Dan kita lihat Kings Rule, berhasil mendapatkan Darko, First Rider terpotong jalurnya, di mana Souza dan Scooper tersisa 2 orang, tapi Darko ternyata masih bisa ditolong. Di belakang juga udah ada tim 8 yang kemungkinan bisa nge-sandwich. Borgai langsung nembak arah Souza yang coba bergerak, masih ada Chrono juga, ini langsung dipakai di mana Razor berhasil mendapatkan seorang Darko, tinggal dorong lagi dari First Rider. Souza udah gak tertolong lagi, ini dia Scooper tinggal sendirian, harapan dari First Rider. ya, dan di mana First Rider tertinggal satu orang dan langsung dipulangkan aja oleh teman-teman dari Dranix. Di mana Dranix di sini menjadi orang ketiga tentunya dari teman-teman RRQ. Dan gua rasa di sini Kings Esport yang tadinya mencoba mendengarkan stepping peperangan bakal alih-alih mundur dulu, Lihan. Yes, rumah Tayo juga udah ada Red Bull Rebellion. Sudah diterangin juga oleh Danger Zone, pastinya seorang Zero sudah menyiapkan frag granate. Masih disimpan lagi di mana Bumang. Ada juga Marley yang ternyata bomnya mantul dar. Masih bisa dihindari juga kali ini. Bakal coba untuk bersembunyi di balik rumah Tayo, tapi kayaknya terjepit dan terkurung. Nggak bisa kemana-mana karena seorang Zero juga udah terpantau posisinya. Bakal coba untuk nutup jalan dengan Gluo. Tapi ternyata Frost bakal coba untuk membantu dari kejauhan dengan spam granatnya. Roda aktifkan, Alnova berhasil melakukan Zero dengan double vectornya. Pastinya kali tinggal 2 orang dari Mr. Home dan juga pastinya itu dia boom. 4 orang masih utuh dengan 1 poin eliminasi dengan mengamankan rumah Tayo. Tinggal Frost dan juga Mr. Home tersisa dari RBR. Ya, kalau gua rasa di sini teman-teman dari RBR sudah kalah jumlah ya, dan gua rasa di sini dari Alnova bakal langsung majuin aja, dia bakal lihat, dan ini dia dari Frus yang bakal langsung keluar, tapi bakal ada tapping-tapping manja seperti dari teman-teman dari Boom Esport. Bakal ditembak aja, Fras berhasil disandra kali ini, bakal coba di end aja. Pergerakan yang cukup konsisten juga pastinya, mereka bergerak secara berempat karena takut adanya Chrono, kalau misalkan di spam gitu-gitu. Di taunting langsung oleh Boom Esport, tinggal Mr. Home sendirian. Mas Rocket sendirian, Cloud Survivor kita, apakah bisa mencari God of War? Gak bisa kemana-mana. Rocket bakal coba untuk tembak dulu, diserempin dengan duelnya tadi di belakang, tembakan juga seorang Rocket. Shotgun ke-14, belum bisa menentukan lawan, dan Kings harus eliminasi di posisi ke-11, tinggal 10 tim tersisa. Ya, kalau gua rasa di sini dari Kings Straw Hat yang tadi notabene dia tersisa 1 orang, kita juga bisa lihat dari resortnya dia hanya memakai V1 yang dimana dia harus menerima tembakan dari player dari RRQ yang masih 3 orang masih utuh. Itu sangat sulit ya, lihat ya. Alhasil di sini RRQ berhasil untuk mendapatkan 7 poin killnya walaupun harus terpulangkan Pac-Man-nya. Tapi di sini King Esport lagi-lagi harus tusun untuk di match keduanya, Lihan. Iya, tapi kita lihat di mana tadi sebelumnya RRQ itu sempat tusun, tapi kali ini dia membuka
membayar kesalahannya Betul. dengan mengamankan 7 poin eliminasi dan masih 10 tim ini masih nggak bisa baca banget ya. Karena benar-benar masih banyak banget tim yang survive kali ini. Zona pun udah mengecil kali ini, ada seorang Mr. Ari dengan Grozanya udah memantau karena tim Dranik bakal coba ditembak. Tapi tempatnya nggak cukup aman juga pasti di arah genteng dan ternyata zonanya naik ke arah rumah 7. Aduh, kita juga bisa lihat ya ada summon airdrop yang sudah dikeluarkan dan sepertinya dari GGWP Evolve sudah melihat satu player yang bakal mencoba untuk melewati open field banget, tapi ada peperangan lain lagi, Lihan. Yes, O'Connor berhasil aja dijatuhkan kali ini, tapi kita lihat seorang Maung juga udah nembakin ke arah Arki yang coba untuk bergerak masuk ke dalam zona Legalot dalam bahaya. Maung. Bakal coba ditembak lagi, mulai kritis nyawanya, bersembunyi di balik wall. Legalot udah gak tertolong lagi karena Maung dengan RCD-nya berhasil mendapatkan seorang Legalot, tinggal Valence sendirian. Apakah benar-benar Battlefield jatuh dan ternyata Valence pun masih bisa bersembunyi di balik pagar. Gol make terlebih dahulu, di atas GGWP juga udah dengar suara tembakan dari tim Dranik. Tembakan langsung ke arah seorang Razor, masih bisa digocek. Valence terbahaya, dia membaik langsung tembakan ke depan. Dimana seorang Valence pun masih bisa dapat oleh GGWP. Ini dia terparti kita, Maung dan juga Borgai. Kali ini masih bisa selamat dan mengamankan temannya. 2 orang dari GGWP bakal keras saja. Diterabas bakal dikomit juga Evolve, lembak ke arah tanah. Dan langsung dipakai gol terlebih dahulu. Razor masih bisa bunyi di balik pohon terlebih dahulu. Ada tembakan juga langsung dengan sniper tentunya seorang Melon. Dan Dranix terpojok benar-benar susah banget untuk bergerak masuk karena zona juga bakal nutup ke arah mereka. Dan Pelontar berhasil mengirim Dranix ke lobby. Ya, GGWP Esport berhasil untuk mengantongi 4 poinnya ya. Di sana juga tadi ada Pelontar dan bakal ada firing lain lagi seperti yang Lihan. Yap, di sana sama juga ada Bigetron Beat yang coba untuk masuk ke dalam zona. Granat langsung dilontarkan ke depan, Vernuhal Black. Di sisi lain berhasil mendapatkan Sesbara juga. Beberapa tim saling ketemu ya pastinya sesama lain juga. RBR gak bisa selamat karena lawan survivor kita udah harus dikirim gitu ya. Tinggal 7 tim kali ini, Baby Mbun. Iya, di mana tadi RBR terpulangkan oleh Bumarle ya. Dan gua rasa di sini jembatan bener-bener ricuh banget, riuh banget. Di mana ada teman-teman SES juga yang tadi sudah terpulangkan baranya. Tersisa 3 orang aja. Dan gua rasa di sini dari Sesfung yang nggak mempunyai fast dan hanya menggunakan double vector. Ini sangat sulit untuk melakukan firing jarak jauh, Lihan. Apalagi berbicara udah di late game kali gini, kalau misalkan mereka mau coba untuk masuk ke arah rumah 7 itu agak sulit juga karena posisinya open field. Apalagi yang di arah rumah 7 punya compound yang permanen, sebuah rumah di dalam banyak banget. Anca juga nembak dari kejauhan. Seorang Sesfung masih nggak kena damage, tapi di sisi lain kita lihat Bigetron bakal jadi supply. Aerowolf Black masih bisa selamat. Zona udah menutup juga, Bigetron harus ditekan oleh zona terlebih dahulu. Udah ada tembakan granat juga dari seorang Sesfung kali ini masih bisa bersembunyi. Kojak berhasil melakukan Aero Black yang coba untuk menusuk dari belakang dan ternyata Black masih nunggu dalam tapi dan Tayo juga dengan snipernya berhasil mendapatkan Koje. Berarti 2 orang dari Aerowolf berhasil ditumbangkan kali ini. Regat pun terjatuh. Ada kocak besar dari Bigetron. Bakal coba dari double vectornya, tapi ternyata Bigetron gak terlalu kuat. Harus tumbang di posisi ke-7 dan juga ke-6. Tinggal 5 tim kali ini, Baby Mbun. Ya, ini peperangannya cepet banget ya firingnya dan gua rasa di sini dari Only Olympus yang benar-benar sangat konsisten banget. Sedangkan dari GGWP yang nggak mau pergi benar-benar dari rumah 7. Gua rasa di sini kesempatan banget bagi GGWP Esport untuk mendapatkan poin-poin killnya. Dan ini dia zona sudah mulai menyusut dan Boss Nightmare berhasil dieliminasi dengan shotgun dari Evolve juga. GGWP kali ini sudah mengamankan 7 poin eliminasi, tinggal 4 orang tersisa. Zona pun mengecil, turun ke arah open field juga. Dan Onyx sekali lagi masih stabil untuk masuk ke arah 4 besar. Ya, masih bisa banget ini, benar-benar kayak agak susah untuk dikejar kalau misalkan seandainya nanti Onyx bisa stabil gini-gini terus. Dan tapi kita masih ngelihat juga dari GGWP yang udah coba untuk memantau ke arah tim Boom Esport yang bakal coba untuk bergerak. Ada Duo yang coba untuk digigit terlebih dahulu seorang Bar dengan paravalnya. Masih belum terdeteksi pemain dari Boom, tapi Onyx udah mulai terlihat. Ari mulai kritis nyawanya, Bar juga udah kena tembak. Kali ini zona pun menutup, udah juga kronos dipasang oleh seorang Bar untuk perlindungan diri. Tapi Evo dan Bar entah di mana untuk follow up belum ada lagi. Onyx sudah memakan patahan juga, tapi ternyata Boom join to fight, berhasil menyentuh pemain dari GGWP. 1 orang dan kita nggak lihat lagi nih, tinggal 3 tim harusnya karena Gare berhasil ditumbangkan sekali lagi. Tinggal Mang dan juga Alova yang udah pernah tembak lagi. Onyx cukup taktis dengan menembak ke arah tim musuh. Apa kali ini buaya kedua untuk tim Onyx? Ya, dan kita bakal lihat ya sepertinya teman-teman dari GGWP cukup sulit dan langsung aja tersisa 1 orang ya harusnya dari teman-teman dari GGWP. Oh, dari SES ya malah ya. GGWP-nya sudah keempat, SES yang masih hidup, ada Notden di sana dan gua rasa di sini Wiza masih mencoba untuk menggunakan double vector ya, Lihan. Iya, dimana udah masuk lagi, masih ada Krono juga untuk perlindungan diri. Seorang Jar sudah maju lagi di balik Krono, tembakan langsung Jare, langsung 2 orang beri knockdown. Tinggal Maybe, Ses pun terjatuh. Onyx buya lagi kayak kedudukannya, Maybe pun masih bisa selamat, tembakan langsung dari dia. Onyx Olympus
Sex the Booyah untuk ronde kedua. Wow, wow, wow. Congratulations for Onyx Olympus ya di sini.